Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, s- Pada siang hari ini kita akan melaksanakan live Instagram bersama pemateri kita yaitu Bapak Dr. Alhamuddin MMPD. Beliau itu adalah dosen dari Unisba. Khususnya beliau bekerja di LPPM. Dan sembari kita menunggu pemateri untuk menyiapkan bahan-bahan diskusi pada siang hari ini, mungkin bisa teman-teman bantu buat ngajakin teman-teman teknik yang lainnya untuk kita gabung sama-sama di sini biar diskusi kita semakin menarik dan banyak ilmu yang tersampaikan, insya Allah. Terima kasih. Oke, mungkin Bapak Alhamuddin udah masuk ke join kita. Cuman barangkali Bapak bisa nge-request join ke live ini, Pak. Soalnya di live ini saya nggak bisa nge-invite Bapak buat join bareng live gitu.
Mungkin untuk teman-teman teknik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini dari pematerinya sendiri. Tadi sudah saya coba, ada sedikit kendala, beliau tidak bisa live bareng atau kenapa. Eh, untuk itu mohon tunggu sebentar. Kita sedang mengusahakan untuk kegiatan pada siang hari ini bisa tetap berjalan. Jadi saya mohon kesabaran dan ditunggu sebentar. Makasih. Cek cek. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Suara saya terdengar? Terdengar Bapak, cuman sedikit putus-putus, jadi ada nge-lag gitu sedikit. Oh gitu ya. Kalau sekarang Iya, terdengar nggak? iya, lumayan Pak. Maksudnya terdengar jelas, cuman sedikit patah-patah di sayanya. Oh gitu. Kalau suara kamu Oke. di saya jelas banget. Oh iya, siap Pak. Oke. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana Pak kabarnya, sehat? Pak Alham ya, saya Oh, manggilnya Pak Alham aja ya berarti ya. iya, panggilannya Alham saja. Oke. Alhamdulillah Ya, sehat. Ya. Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Saya Alif Aulia Rahmansyah dari Fakultas Teknik Angkatan 2018. Di sini insya Allah kita akan kurang lebihnya sampai jam 3 lebih dikit, mungkin 3 lebih dikit sebelum asar. Kita bakal diskusi bareng nih sama Pak Alham dengan temanya itu pentingnya rasa toleransi dalam masyarakat. Gitu, Pak. Tentang Oke. toleransi gitu. Nah, Mm-mm. mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan gitu, Pak, mungkin kita perlu tahu dulu nih arti toleransi gitu. Dalam Islam itu sendiri, toleransi itu apa sih, Pak gitu? Kan mungkin banyak pertanyaan nih. Oh, kayak misalkan kalau kita dengar di media-media gitu, isunya, oh kalau misalkan udah nyinggung ke arah apa agama dan segala macam, oh nggak toleransi, oh ini nggak toleransi dan segala macam. Nah, sebenarnya mungkin kita harus tahu dulu nih, Pak, toleransi itu apa sih sebenarnya dalam artinya? Artian Islam tuh. Eh, iya betul sekali sih. Jadi sebelum kita membahas sesuatu itu, memang kita perlu ketahui terlebih dulu secara epistemologinya.
Jadi kalau toleransi sebenarnya di dalam Islam itu dimaknai sebagai tasamuh. Jadi tasamuh itu artinya menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itulah makna toleransi yang dimaknai dalam Islam. Artinya kita menghormati orang lain dan juga menghargai orang lain. Dan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi mereka saling menghormati orang lain yang beragama selain beragama Islam. Itu ada sejak zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang dalam Islam harus kita tanamkan. Jadi maknanya lebih kepada menghargai dan menghormati orang lain, artinya toleransi itu. Begitu Aulia mungkin. Ya, jadi kalau Dengar? misalkan tadi terdengar, terdengar Pak, Oh, terdengar. begitu. Ya, nah kan tadi disebutkan bahwa toleransi itu Arabnya itu tasamu ya tulisannya Pak. Tasamu kan, itu Tasamu. artinya nah, menghargai dan menghormati dan lain-lain gitulah dan sebagainya. Nah, kan kalau misalkan kita paham apa mungkin kalau di apa namanya dipahami oleh orang banyak gitu. Kata-kata menghargai mungkin kan sedikit banyak tafsirnya gitu, Pak. Kan bisa jadi hal-hal yang menurut dia itu menghargai malah dilakukan padahal sebenarnya pada hakikatnya bukan menghargai. Nah, contoh Rasul dalam menghargai orang-orang di luar Islam itu gimana tuh, Pak? Contohnya begini. Jadi sebenarnya toleransi itu memang kita maknai terkait dengan eh, hubungan kita bermuamalah dengan orang lain. Jadi bermuamalah baik itu dengan orang-orang Islam sendiri maupun juga bermuamalah dengan orang-orang yang non-Muslim. Itu harus kita sangat tanamkan sikap toleransi. Contohnya begini, ketika Rasulullah SAW tinggal di Madinah misalkan. Di Madinah itu dulu kan ada beberapa kaum, ada kaum yang selain Muhajirin dan Ansor. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang Nasrani. Tetapi datangnya Islam ke Madinah pada waktu itu tidak memaksakan kehendak kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang ada di situ untuk memeluk Islam. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada orang-orang Yahudi untuk memeluk agamanya yang mereka percayai. Salah satu contohnya begini. Jadi ketika terjadi perang Badar pada waktu itu, di dalam perang Badar itu yang terjadi pada bulan Ramadan, kemudian dimenangkan oleh orang Islam kan pada waktu itu ya. Nah, kemudian ada tawanan, banyak tawanan. Tawanan ini tentunya bukan orang-orang Islam kan, orang-orang kafir. Tetapi pada waktu itu Nabi tidak memaksa mereka untuk harus Islam ketika mereka menjadi tawanan. Tetapi Rasul pada waktu itu adalah mengajarkan kepada mereka dihukum dengan cara mengajarkan umat Islam dengan baca tulis. Nah, dengan melihat toleransi, penghormatan, dan penghargaan yang diberikan oleh Rasul kepada mereka, akhirnya mereka masuk Islam dengan sendirinya. Dan juga masih banyak cerita-cerita yang lain. Contohnya ketika pembebasan Palestina pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu kan. Di situ ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani. Dan ketika Umar masuk ke dalam kota Palestina itu, tidak dipaksakan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga untuk memeluk Islam. Tetapi mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Dan juga diberikan hak-hak mereka sebagai umat manusia. Ada satu lagi contoh, ketika penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel itu ditaklukkan pada masa dinasti Daulah Utsmaniyah pada tahun 1453 kan, dengan tokohnya yang sangat kita kenal, Mehmed II atau yang kita kenal dengan Muhammad Sultan Al-Fatih. Ketika
mereka memenangkan dan bisa menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu, ketika beliau masuk ke dalam Hagia Sophia yang sekarang menjadi masjid itu, di situ banyak orang-orang Kristen, mereka berlindung dari umat Islam. Tetapi pada waktu itu Muhammad Sultan Al-Fatih tidak memerangi mereka sama sekali, tetapi memberikan kebebasan dan juga memberikan hak-hak mereka. Itulah toleransi dalam Islam. Oke. Begitu Jadi Auli. berarti bisa dibilang toleransi itu sebenarnya cukup sederhana ya, dimana ketika kita tidak masuk ke ranah apa ya, ke ranah agama mereka gitu. Itu sudah termasuk toleransi ya berarti, Pak ya. Betul. Jadi terkait dengan kehidupan sehari-hari itu, kita boleh bergaul dengan orang-orang non-muslim, tetapi ketika kita boleh toleran kan di dalam itu, tapi yang di dalam Islam itu kita tidak diperbolehkan itu, ketika kita sudah berkaitan dengan agama, itu baru harus dipertegas. Misalkan begini, ketika Natalan, orang-orang Kristen mengajak kita untuk misa di gereja. Nah itu ketika kita ikut, bukan berarti toleran, itu artinya. Tetapi itu adalah sudah mencampur baurkan antara keyakinan yang kita miliki dengan keyakinan yang mereka miliki. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus sangat toleran baik dengan orang Islam sendiri maupun orang yang non Islam begitu. Berarti bisa dibilang batasannya itu sebenarnya cukup terlihat gitu, Pak ya. Batasannya itu Jelas. cukup terlihat dan sangat terlihat bahkan ya, bahwa ini ranah agama, kita nggak boleh nyentuh. Nah, kita hubungannya di sebelah sini nih gitu, misalkan contohnya. Itu di ya entah mungkin bisnis atau mungkin hal-hal aktivitas-aktivitas lain gitu. Kayak gitu-gitu ya Pak ya. Jadi terkait dengan agama, kita tidak boleh toleran kan? Karena di dalam Islam hukum waliyadin Hukum itu waliyadin. agamamu dan bagi kamu. Tetapi dalam aktivitas bisnis, boleh tidak kita melakukan bisnis dengan orang-orang muslim? Boleh sekali, bisnis ataupun setiap hari misalkan di komplek kita punya tetangga non muslim, ya kita harus bergaul dengan baik dengan mereka. Misalkan juga tetangga kita non muslim, tetangga tiba-tiba dia mendapatkan promosi jabatan lebih tinggi, boleh tidak kita menyampaikan ucapan? Ya boleh-boleh saja. Itu adalah ranah hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu diajarkan kita kan, di dalam surat An-Nisa 30, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal jar. Nah, di situ adalah kita tidak boleh mensekutukan Allah, tetapi kita dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada saudara dekat, kepada tetangga. Tetangga di sini kan umum, tetangga yang muslim, tetangga yang non muslim. Toleransi itu di situ. Oke. Nah, cuman kalau misalkan kita balikin lagi ke realita di kehidupan Indonesia saat ini gitu, Ustadz ya, atau Bapak gitu. Saya banyak melihat berita-berita, banyak berita-berita di media gitu. Ya contohnya mungkin baru-baru inilah, di mana waktu bulan puasa kemarin, bulan Ramadan kemarin itu ada di suatu daerah yang pemerintah apa namanya ya maksudnya ke pemerintah kota ya, pemerintah kotanya itu membuat sebuah kebijakan di mana ketika ketika pada siang hari, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kurang lebihnya pada siang hari itu nggak boleh buka tempat-tempat makan, sedangkan kan di kota itu kan yang tinggal nggak cuma orang muslim saja gitu, ada orang Kristen misalkan, atau mungkin orang Hindu yang memang mereka kan tidak ikut berpuasa dengan kita di bulan Ramadan gitu. Dan maksudnya
Ya ketika mereka mau mencari makan dan segala macam, semua tempat ditutup karena sebuah peraturan daerah, ya berarti kasarnya mereka mau cari makan di mana gitu kan. Nah itu pandangannya gimana Ustadz? Apakah itu sudah termasuk toleransi juga atau gimana tuh? Karena dengan kita menegakkan hukum agama kita malah bikin orang lain bisa dibilang sengsara lah gitu. Itu gimana tuh pandangan Ustadz? Karena kan memang kalau kita lihat dia benar juga gitu kan, biar tidak menggoda orang yang lagi berpuasa. Cuman di satu sisi orang-orang yang tidak ikut berpuasa kan, ya mereka mau cari makan kemana gitu. Mereka kan butuh makan gitu kan. Nah itu gimana Ustadz? Saya lebih lebih enaknya manggilnya Ustadz. Jadi sebenarnya aturan itu, eh, jadi kan kalau di Indonesia itu masih sangat toleran ya, jadi tidak semua tempat makanan itu ditutup. Jadi sebenarnya jadi itu kan ketika ada anjuran untuk menutup tempat makanan, itu artinya kan orang-orang yang non-Muslim harus toleran terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa juga kan. Nyatanya kan tidak semua tempat makan ditutup kan. Banyak juga tempat-tempat makan yang terutama tempat-tempat makan yang besar itu pasti tidak akan ditutup, tetapi mereka biasanya menyajikan dalam bentuk dibungkus gitu kan. Contohnya saja secara misalkan begini, Aul. Kalau di Bali misalkan kan ketika ada nyepi gitu kan ya, pasti di situ akan ada kebijakan kan terkait dengan umat umat yang mayoritas kan, betul Iya, nggak? betul betul. Jadi pada waktu itu mungkin misalkan ketika nyepi itu terjadi pada hari Jumat, ya umat Islam akan sangat toleran terhadap orang nyepi kan. Ketika Anda ke Bali, hari Jumat itu pasti tidak akan ada mendengarkan azan gitu. Azan sholat Jumat ataupun kegiatan apapun juga. Artinya kan toleran di situ kan. Kita umat Islam menghargai mereka sedang merayakan ibadah mereka. Ketika misalkan juga ke ke provinsi-provinsi yang mayoritas non muslim, ketika mereka sedang menjalankan agamanya, pasti juga umat Islam akan mengikut akan toleran terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, begitu juga ketika Ramadan mungkin di suatu daerah yang sangat mayoritas, tentunya bahwa dengan cara menutup tempat makan, walaupun itu tidak semuanya, itu juga merupakan sikap toleransi yang harus dimiliki oleh umat beragama yang lainnya. Jadi mereka juga akan menghargai bahwa umat Islam sedang melakukan puasa, maka mereka juga biasanya akan mengerti dan memahami bahwa mereka harus menghormati dan menghargai saudaranya. Contohnya saya kadang-kadang saya berteman dengan beberapa orang Ambon dulu. Orang-orang Ambon kan teman-teman saya orang Nasrani biasanya. Ketika saya puasa di bulan Ramadan, bahkan mereka biasanya juga ikut berpuasa. Mereka ikut berpuasa, ikut berbuka puasa nantinya juga. Jadi kalau menurut saya sih itu salah satu sifat untuk saling menghargai orang lain yang sedang melakukan ibadahnya. Nah, berarti Gitu, Aul. siap Ustaz. Nah, berarti kan tadi disebutkan bahwa oke, berarti itu mungkin termasuk ke dalam salah satu sikap toleransi di mana ya saat pada momen itu berarti kita bicaranya momentum ya Ustaz ya. Momentum Iya, momentumnya memang lagi bulan Ramadan dan umat muslim mostly lagi mengadakan apa ibadah puasa dan ya mereka juga harusnya bisa memahami gitu apa urgensinya pada saat kita lagi ngapain dan segala macam jadi bisa ikut menghargai juga dan mungkin ya tadi mungkin dibalikin lagi ya ke kata tasamu tuh bahwa menghargai dan menghormati ya Ustadz ya. Oke iya. oke. Nah cuman kan mungkin hanya segelintir orang gitu ya yang berpikiran seperti Ustadz yang berpikiran seperti beberapa orang yang punya pandangan seperti itu. Nah, kan ada istilah gini Ustadz, eh, semua itu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya, mungkin Ustadz pernah mendengar kata-kata itu ya.
semua agama Ya, itu mengajarkan kebaikan. Nah, cuman ya. mungkin timbul pertanyaan lagi, kalau misalkan semua agama mengajarkan kebaikan, terus agama mana yang baik gitu? Kalau semuanya sama, semuanya mengajarkan kebaikan, eh, ya berarti bisa dibilang berarti nggak ada yang terbaik dong gitu. Nggak ada yang berarti kan secara secara ini kan bisa dibilang nggak ada yang baik dong. Maksudnya dalam artian kalau semuanya sama-sama mengajarkan yang baik, ya udah kenapa kita nggak masuk Kristen aja lah bisa dibilang gitu ya. Mungkin ini pemikiran ekstrim saya Ustaz. Kenapa nggak masuk Kristen aja gitu kan mengajarkan kebaikan juga gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, mungkin mohon maaf Bapak Ustadznya terkendala mungkin. Mungkin sambil menunggu sebentar kita mengontak kembali Bapak Ustadz atau Bapak Alhamudin ini. Saya mengingatkan kembali nih dari mungkin dari teman-teman kalau ada yang ngerasa nih relevan dengan topik ini ataupun apa namanya ada semacam pertanyaan gitu ya yang hubungannya dengan toleransi beragama di Indonesia bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng karena dengan adanya perspektif teman-teman nih itu bisa menjadi bahan diskusi yang menarik juga gitu. Mungkin tunggu sebentar, saya mohon tunggu sebentar karena beliau kayaknya tadi keluar. Saya mau coba lagi join ya ke ini. Beliaunya saya ajak join dulu sebentar ya teman-teman.
Halo? Terputus ya. Iya, tadi terputus. Ustadz, cek suara saya terdengar, Ustadz. Gimana? Suara saya terdengar. Halo? Cek, cek. Halo? Ah, keluar lagi. Eh, Mohon maaf ini buat teman-teman nih. Barangkali pematerinya keluar masuk karena mungkin beliau ada sedikit kendala dari sinyal. eh Mungkin sambil menunggu juga kita bisa sharing sedikit nih tentang tadi. Mungkin dari pertama tadi beliau sudah menjelaskan nih tentang toleransi karena ya jadi di toleransi itu khususnya untuk kita menghargai dan menghormati umat-umat lain gitu. Nah, teman-teman nih misalkan ada yang masih kurang paham atau masih bingung nih kira-kira terkait toleransi khususnya di Indonesia nih. Nah, mungkin bisa langsung ditanyain nanti ya komen dan below untuk kita bisa diskusi bareng-bareng. Ya terus di sini juga mungkin kita bisa sharing sedikit gitu sambil nunggu pemateri me, apa? Oh sudah ini nih sudah bisa lagi nih. Cek cek. Halo Ustadz? Cek. Halo. Ya terdengar ya suaranya? Terdengar sangat jelas sekali suaranya. Yang ada masalahnya di Alhamdulillah. Oh iya tuh. Mungkin tadi balik ke pertanyaan terakhir Ustadz tentang ya. tadi itu sampai mana Ustadz? Saya juga lupa lagi. Semua agama mengajarkan kebaikan. Oh iya, Yaitu tentang semua agama mengajar itu gimana Ustadz? ya memang pada prinsipnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk saling membunuh antara orang lain kan? Itu adalah sudah pasti semua ajaran agama, ajaran Kristen, ajaran Katolik, ajaran Hindu, ajaran Buddha, itu semuanya adalah mengajarkan kebaikan. Dan juga kita sebagai pemeluk agama itu, pasti kita harus meyakini bahwa ajaran agama yang kita anut itu merupakan ajaran yang paling benar. Itu harus kan? Iya. Jadi saya sebagai seorang muslim, saya meyakini bahwa Islam itu merupakan agama yang paling benar. Orang Hmm. Kristen, boleh tidak dia mengatakan bahwa agama Kristen paling benar? Boleh. Orang Boleh. Katolik, boleh. Hindu juga boleh. Eh, karena itu merupakan suatu keharusan kan? Kita meyakini kebenaran dari agama yang kita anut gitu. Hmm. Artinya kalau kita sudah meyakini bahwa agama kita merupakan ajaran yang benar, berarti kita sudah memiliki keyakinan yang benar tentang agama kita. Tapi kalau kita Hmm. masih meragukan kebenaran agama kita dan masih mengakui
Ya, terputus kembali. Ya, mohon maaf sekali lagi saya ucapkan ke teman-teman nih barangkali banyak kendala yang terjadi pada siang hari ini. Mohon dimaklumi juga. Ya, teman-teman, kalau misalkan sedikit ini kita tambahin ya untuk recap episode-episode kemarin gitu. Sebenarnya ini merupakan episode terakhir kita apa namanya kita ngobrol atau diskusi bareng sama pemateri-pemateri yang sifatnya teoritis gitu. Nah, insya Allah besok itu kita bakal live bareng juga nih sama Bakti Desa Unisba, di mana kita akan merangkum merangkum secara teori gitu ya, secara teori episode-episode yang sebelumnya, 4 episode sebelumnya itu, yaitu tentang kesehatan, tentang lingkungan, tentang pendidikan, dan tentang keagamaan. Kemudian kita lihat bagaimana sih kira-kira strategi idealnya untuk kita ini bisa mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat melalui 4 sektor yang sudah dibahas kemarin. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat di IGTV-nya BMFT ini untuk bisa nonton lagi replay live streamingnya seperti apa, dan bisa juga ngajak teman-temannya nih, ngajak teman-temannya yang belum join itu untuk bareng-bareng kita diskusi lewat live Instagram ini. Begitu teman-teman. Saya juga makasih banget nih buat teman-teman yang udah setia live join apa setia join terus live dari hari pertama sampai hari sekarang. Insya Allah banyak ilmunya gitu. Kita ngobrol-ngobrol bang di sini dengan pemateri-pemateri yang keren-keren gitu. Seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah sudah join kembali beliau. Aul, itu kasusnya saya yang terkeluar atau gimana? Itu Ustadz yang tadi keluar ke keluar ini. Oh, Sepertinya mungkin sinyal Ustadz. karena kalau di saya itu kamu yang terkeluar. Oh, sebenarnya memang jadi terputus jaringan gitu Ustaz. Bisa dibilang jadi karena Itu, kalau di saya ngeliatnya Ustadz yang keluar, kalau di Ustadz mungkin ngeliatnya saya yang keluar gitu. iya iya Jadi iya karena iya memang begitu. terputus jaringan seperti itu Ustadz. Karena di tempat sini lagi mau hujan, Ya, mendung ya Ustadz ya. ya gelap. Kita lanjutkan tadi ya. Jadi Ya, kalau kita memiliki keyakinan bahwa ajaran agama kita itu merupakan ajaran yang paling benar, itu memang suatu keharusan bagi setiap pemeluk agama kan. Orang Islam mengatakan agamanya yang paling benar, orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya mengatakan bahwa ajaran agamanya benar, itu memang harus dimiliki oleh setiap pemeluk agama. Artinya ketika kita sudah memiliki keyakinan bahwa agama yang paling benar, berarti kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran agama kita. Tapi kalau kita masih meragukan,
Cik, halo, Ustadz, terdengar suaranya? Ya, keluar lagi. Waduh, ini keluar masuk ya. Iya, Ustadz. So, nggak apa-apa, Ustadz. Mungkin bisa dilanjut lagi pelan-pelan. Oke. Nah, jadi di situ ya. Jadi kita memang harus meyakini bahwa ajaran agama kita adalah ajaran yang paling paling benar tadi ya. Mm. Nah, di dalam Islam memang begitu. Eh, Halo? Ya, halo, Ustadz, terdengar. Cuman videonya nggak bergerak tadi. Ini. Ah, ya. Nah, oke. Ya, suaranya jelas ya? Oh, putus-putus. Jelas, jelas. Jelas. Ya, silakan apalagi. Ya. eh jadi bisa dibilang kalau untuk masalah statement seperti itu sebenarnya tergantung dari orangnya juga ya, Ustadz ya. Kalau memang, karena bisa dibilang itu jadi hak setiap orang untuk menyebutkan bahwa pilihannya dia itu yang baik gitu. Iya, itu kan Mungkin hak kurang seorang, lebihnya seperti itu, Ustadz. ya hak setiap orang kan untuk mengatakan bahwa Mhm. ajaran agama itu yang terbaik gitu. Sesuai dengan keyakinan yang sudah dia pelajari dari kitab suci yang dia pelajari gitu. Negara juga menjamin kan di Iya, pasal 29 itu kan negara menjamin seluruh warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajarannya masing-masing kan itu. Itu kan artinya bahwa memang kita memang harus ditanamkan keyakinan seperti itu kepada seluruh umat manusia gitu. Kalau iya. dia belum yakin tadi, maka dia perlu banyak belajar lagi tentang agamanya gitu. Nah, di Mhm. dalam Islam itu ada satu konsep yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Baqarah itu kan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam beragama Pemaksaan kan. dalam agama. Jadi ketika kita Mhm. boleh mengajak orang lain, jadi di dalam Islam memang jadi artinya la ikraha fiddin itu kita boleh mengajak orang lain untuk memeluk Islam, tetapi tidak dipaksa. Mhm. Kalau dia ingin memeluk Islam, maka silahkan peluk Islam. Tapi kalau dia tidak mau, ya silahkan juga tidak mau. Tidak ada paksaan kata Gitu. Allah memeluk agama Islam. Mhm. Berarti untuk masalah ini konsepnya sebenarnya udah dapet ya, Ustadz ya. Dimana ya sebenarnya Sudah ini mah balik lagi ke konsepnya. orang masing-masing lah ya. Ini mah balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Ya, Mhm. Nah, tinggal kita mungkin yang kalau misalkan orang Kristen gimana Ustadz? mengatakan kita ya Oke. tetap menghargai pendapatnya itu kan, menghargai pendapat Hmm. orang tersebut.
Karena itu merupakan bentuk satu toleransi mungkin Ustadz ya. Dengan kita menghargai pendapat mereka. Iya, menghargai Mm-mm. pendapat mereka dan menghargai mereka untuk menjalankan ajaran agama yang diyakinnya tersebut. Mm-mm. Oke nih, mungkin ini satu hal yang menarik juga Ustadz. Nah itu mungkin kan kalau kita lihat dari perspektif individu gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan kita tarik ke dalam sebuah negara nih, kita tahu Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar gitu, umat muslimnya di dunia. Terus gimana Ustadz? Oh ya, saya lanjut lagi ya. Eh, Oke. Terus di sisi lain kita juga punya budaya budaya di negara kita yang beragam macamnya. Ada banyak gitu variasinya. Di Pulau Jawa sendiri pun beda-beda kan budaya dan adat istiadatnya. Nah, sebenarnya cara bisa kita berdampingan gitu Ustaz dalam membangun atau membawa negara Indonesia ini ke arah yang lebih baik tuh khususnya dilihat dari orang-orang yang atau dilihat dari segi agamanya karena banyak gitu perpecahan mungkin dari dulu gitu banyak perpecahan umat beragama di Indonesia di mana ya mungkin itu muncul lagi kurangnya pemahaman tentang toleransi kurangnya pemahaman tentang bagaimana menerapkan toleransi dan lain-lain itu kalau misalkan kita lihat sekarang itu caranya gimana sih Ustadz untuk membangun toleransi di Indonesia sendiri itu karena dengan batasan-batasan ya kita budayanya banyak gitu adat istiadat kita pun beragam. Cek halo halo Ustadz halo Ustadz cek Halo, ya halo Ustadz terdengar terdengar suaranya terdengar. Waduh, tidak ya optimal ini. ya nggak apa-apa Ustadz santai santai nah Iya. mungkin tadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi Ustadz mungkin sederhananya bagaimana sih cara kita membangun toleransi di Indonesia karena mengingat di Indonesia ini kan banyak suku budaya, adat istiadat. Gitu. Nah, kita sebagai umat beragama gitu, khususnya di Indonesia, itu gimana ya cara untuk kita bisa membangun sebuah toleransi dalam beragama itu?
Cek, halo. Halo, Halo, Pak. Di halo saya ya, terdengar. terdengar, cuman Terdengar. videonya tidak muncul, Pak. Oh gitu. Ini Iya, gimana memunculkannya ya? Saya muncul sih eh, ada tep- foto. Tidak muncul ya videonya? ya, di saya tidak muncul, Pak. Oh, kalau saya dua-duanya muncul. Aul juga muncul, saya juga muncul. Atau gimana ini ya? Sebentar, Oke. Pak. Tapi saya coba lihat saya lihat live-nya di akun yang lain juga muncul sih Pak sebenarnya. Cuman mungkin nggak tahu nih. Tapi muncul kok Pak, aman-aman. Di apa Oke, namanya? Di saya lihat di live akun yang lain ada ya. muncul kelihatan. Oke, mungkin dilanjut saja Pak, tidak apa-apa Pak. Karena kan berarti bisa dibilang dari pandangan yang nonton ada nih mukanya di gitu kelihatan. Gak apa-apa, kita lanjut lagi Pak. Nah, mungkin itu pertanyaan saya terkait strategi, Pak. Strategi kita kira-kira caranya gimana sih gitu? Membangun toleransi yang bagus dan ideal di Indonesia sendiri gitu. Mengingat Indonesia ini beragam suku dan budaya. Tuh gimana, Pak? Hmm, ya memang di Indonesia ini kan kalau Indonesia itu multikultural kan. Jadi Indonesia itu multi etnik, multi agama, multi ras dan lain sebagainya. Eh Memang kalau rasa-rasa sebenarnya kalau toleransi dari data-data survei terkait dengan toleransi di Indonesia itu tingkat toleransinya sangat cukup baik sekali. Kalau saya lihat data tahun 2020, misalkan dari data survei yang dilakukan Kompas, CRCS UGM itu juga mengatakan bahwa memang tingkat toleransi di Indonesia itu masih sangat baik. Nah, strategi yang bisa kita bangun untuk mengembangkan sikap toleransi, terutama di dalam kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri itu salah satunya tadi itu kita menghargai dan menghormati orang lain. Itu yang pertama. Kita menghargai mereka memeluk agamanya, kita menghargai mereka untuk menjalankan ajaran agamanya. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, yang kedua, mungkin yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita juga tidak membicarakan kejelekan dari orang lain. Contohnya misalkan eh, kejelekan orang lain di dalam menjalankan agama, misalkan orang Kristen beribadahnya seperti itu, misalkan orang Hindu beribadahnya seperti itu, orang Buddha beribadah seperti itu, yaitu tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu kita lakukan dengan cara menghina apa yang mereka lakukan, karena itu merupakan keyakinan dari mereka sendiri. Kan? Itu adalah yang kedua mungkin. Nah, ada yang ketiga, yang strategi yang perlu kita lakukan adalah kita menahan diri untuk melakukan hal-hal yang negatif dan terprovokasi terkait dengan isu-isu, mungkin penjelekan-penjelekan terhadap ajaran agama yang lain. Nah, ini mungkin kalau menurut saya inilah strategi yang harus kita tanamkan di dalam diri kita
agar kita bisa menjadi seorang yang toleran di dalam berkehidupan dan berkebangsaan di Indonesia ini. Karena kita harus memang meyakini bahwa Indonesia ini kita sangat sangat banyak suku, tetangga kita pasti tidak semuanya Muslim, tetangga kita juga tidak semuanya Sunda, ada Batak, ada Bugis dan lain sebagainya yang memiliki watak dan karakter yang beragam. Itu yang harus kita pahami secara bersama. Hmm. Begitu, Al. Oke, siapa? Berarti bisa dibilang ada 3 strategi utama tadi ya Pak ya, dimana strategi ini insya Allah bisa memicu dan menjalankan toleransi dalam beragama di Indonesia. Pada sejatinya Terutama seperti itu dari diri mungkin ya kita Pak ya. sendiri kita mulai. Ya berarti dimulai dari diri sendiri dan insya Allah tertular kepada orang lain ya Ustadz ya. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Sebenarnya eh, di era digital seperti ini toleransi itu masih relevan tidak sih sebenarnya? Mungkin Ustadz karena sedang azan asar juga di saya, mungkin di break dulu sebentar ya, mungkin. Gimana, Al? Ini mungkin saya sedang azan asar Pak, bisa di break dulu sebentar mungkin. Oke.
Cek di Ustadz sudah selesai mungkin azannya Ustadz? Boleh lanjut. Oke, ya. Mungkin ini bisa dibilang terakhir juga Ustadz ya sebelum kita menutup diskusi pada siang hari ini. eh Mungkin di kalau kita lebih kaitkan ke korelasi, nah toleransi dalam bentuk digital itu seperti apa sih Ustadz? Sekarang sudah zaman digital gitu. Apalagi kan lagi pandemi gini, semuanya serba online, harus dipaksa apa semuanya digitalisasi lah gitu. Nah, itu sebenarnya untuk toleransi sendiri bagaimana Ustadz? Eh, Hampir sama mungkin dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan di era digital ini kita memang harus menahan diri untuk menyampaikan komen-komen negatif ketika di media sosial, begitu kan? Karena ketika kita menyampaikan komentar-komentar negatif terhadap eh, keyakinan dan dan pekerjaan agama lain, itu akan menimbulkan eh, provokasi-provokasi terhadap orang yang lain. Maka kita harus benar-benar menjaga dan menahan diri dari komentar dan menyampaikan hal-hal yang negatif di media sosial. Maka di era digital ini kita memang harus bisa bermedia sosial. Cik, halo, halo.
Oke, mungkin sedikit ya, karena memang tadi pematerinya terkendala, itu banyak kendalanya, dan ya mungkin kalau dirasa dilanjut gitu, takutnya malah jadi nggak optimal juga gitu kan. Ya tapi setidaknya tadi kita sudah dapat poin-poin dari live atau diskusi pada siang hari ini, di mana topik bahasannya itu tentang pentingnya rasa toleransi dalam bermasyarakat. Adapun mungkin kalau kita breakdown satu persatu poin apa hal-hal yang tadi kita diskusikan itu tentang apa itu toleransi, bagaimana caranya bertoleransi, contoh-contoh bertoleransi seperti apa dan lain-lain. Kurang lebihnya toleransi itu muncul pada diri sendiri. Baik buruknya sebuah ajaran itu bukan dilihat dari ajaran sendiri, tapi dilihat dari bagaimana cara orang mengimplementasikan ajarannya itu. Ada yang implementasinya dengan cara yang baik, maka akan menghasilkan hal yang baik pula. Adapun orang-orang yang kurang baik dalam implementasikan ajarannya akan menghasilkan hal yang kurang baik juga. Nah, semuanya itu kembali kepada diri masing-masing, dan semoga kita semua bisa mendapatkan referensi tentang toleransi itu sendiri, khususnya dalam umat beragama. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya memohon maaf kepada teman-teman semua, barangkali dari tadi pertengahan sampai ke akhir mungkin ada banyak kendala-kendala yang muncul, eh, karena itu semua di luar kendali kita. Saya juga memohon maklum dan mohon pengertiannya ke teman-teman semua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang udah ikut bareng diskusi pada siang hari ini. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita semua bisa balik lagi dengan dengan kehidupan nyata gitu. Bagaimana mestinya kita hidup di dunia ini. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.